Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman sobat ternak sekalian. Balik lagi ke channel Berkait Gusti. Nah, di konten kali ini Berkait Gusti akan membahas mengenai ada satu kebetulan tergabung di salah satu grup Facebook. Nah, di teman-teman di Facebook itu ada yang menanyakan pertanyaan juga cukup unik menurut saya, karena ini akan menjadi jawaban yang sangat beragam bagi para peternak atau yang sudah menggeluti ternak, atau bahkan juga pertanyaan ini juga bisa beraneka ragam juga untuk para petani-petani yang di desa yang punya ternak-ternak juga jawabannya. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini: kalau memelihara kambing atau domba gitu, dilihat dari keuntungannya, mending beli pedet yang bagus tapi mahal atau beli domba biasa biar lebih murah. Nah, kalau memelihara kambing atau domba gitu, itu dibandingkan dengan membeli pedet yang bagus tapi mahal, atau membeli domba atau kambing yang biasa tapi murah. Ini balik lagi, kalau versi kita ya, versi Berkait Gusti ini adalah balik lagi ke pribadi atau tujuan orang itu untuk berinvestasi dalam tanda petik itu beternak. Tujuannya itu apa? Karena sudah pernah kita bahas di beberapa konten sebelumnya, beternak ini banyak cabangnya gitu loh. Mau itu ternak kambing, domba ataupun sapi, itu banyak cabangnya. Cabang dalam hal ini yakni terkait dengan bisnis. Jadi ada yang orang itu beternak untuk mencari dagingnya, ada orang beternak itu mencari hasil anakannya atau breeding, atau juga ada yang orang beternak itu mencari susunya. Nah, dan bahkan banyak lagi ya, misal cabang-cabang yang lain, misal ada yang cuma jual beli atau sebagainya gitu. Balik lagi ke tujuan orang itu. Nah, sekarang kalau kita biar sama persepsinya, misal orang itu beternak tujuannya adalah untuk pasti kan mendapatkan sebuah keuntungan. Sekarang gini, kita beli pedet ya, pedet sekarang misal kita beli pedet itu yang betina sekarang itu kurang lebih usia ya sudah lepas sapi lah ya kan, kurang lebih usia 1,5 tahun ya kan. Itu di harga minim itu anggaplah 10 juta. Ini pedet biasa saja, nggak perlu yang mahal-mahal. Pedet 10 juta. Sedangkan dibandingkan dengan membeli kambing atau domba, dia yang sudah siap kawin atau sudah doro gitu loh, sekarang itu kisarannya harganya 2 juta ya kan, kelihatan kan, 10 juta dan juga 2 juta. Ini sama-sama perempuannya, sama-sama betinanya gitu loh. Satu betina pedet, satu satu anakan betina yang perempuan atau betina pedet ini tadi, satu domba atau kambing yang sudah siap untuk dikawini gitu loh. Dalam hal ini juga betina juga. Harganya satu tadi 10 juta, satunya 2 juta. Orang untuk berternak pasti akan mendapatkan atau mengharapkan sebuah keuntungan. Balik lagi ya, kepada masa dimana si hewan ini untuk melahirkan. Jadi
sepakat ya. Tadi 10 juta, 2 juta tujuannya untuk memperbanyak kuantiti. Di sini si pedet atau sapi ini dia membutuhkan waktu sama seperti manusia, yakni masa kehamilan dan sebagainya itu kurang lebih 9 bulan dia baru melahirkan. Sedangkan kalau si kambing atau domba dia cuma membutuhkan waktu 5 bulan, ya kan? 5 bulan itu silakan nanti kita bahas lebih detail lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan pakan untuk 1 ekor pedet betina ini untuk menjadi siap kawin, dia membutuhkan waktu range lebih lama gitu. Untuk siap kawin ya 1,5 tahun nih pedet betina untuk dia siap kawin atau menjadi darah, kurang lebih dia itu siap matang-matangnya itu usianya itu 3 tahun itu. Jadi ada waktu spare 1,5 tahun kita harus memelihara si pedet ya. Sedangkan si kambing atau domba dia sudah siap kawin nih, kita dengan beli harga 2 juta tadi, masa kehamilannya cuma 5 bulan. Jadi dalam tanda petik atau dalam arti kita sudah tidak membutuhkan waktu untuk menyiapkan si kambing atau domba ini untuk menjadi siap kawin, karena dia sudah siap kawin duluan gitu. Itu bisa dilihat perbandingan pakannya. Yang satu kita harus masih merawatnya kurang lebih 1,5 tahun lagi, yang satu kita sudah siap untuk mengawinkannya lagi. Plus ya kan, plus nih kan, karena dia membutuhkan, si pedet ini membutuhkan waktu 9 bulan dia untuk untuk mengandung, hamil dan sampai melahirkan. Jadi 1,5 tahun ditambah 9 bulan lagi, kurang lebih jadi anggaplah 2,5 tahun ya. Yang satu ya kan, kita sudah beli mateng nih, sudah siap kawin, dia cuma membutuhkan waktu 5 bulan untuk dia melahirkan ya kan. Bisa dilihat perbandingannya gitu. Lantas yang ketiga, modal yang kita butuhkan untuk membeli sapi atau pedet tadi, kita membutuhkan minimal dana 10 juta hanya mendapatkan 1 ekor. Si untuk domba dan kambing dia membutuhkan uang cuma 2 juta. Kalau kita belikan, kita sama-sama punya uang 10 juta ya, si pedet cuma dapat 1, si kambing atau domba cuma dapat 5. Dari kuantitasnya jelas gitu. Tadi kebutuhan pakannya juga jelas gitu. Kita harus ngopeni atau memelihara kurang lebih 2,5 tahun lagi ya kan, sampai dia bisa melahirkan. Yang satu cuman kita butuh ngopeni atau memelihara kurang lebih 5 bulan lagi. Nah, jadi pada intinya balik lagi ke kekuatan secara finansial ya kan? Kekuatan secara mental, kekuatan secara ketersediaan pakan, kekuatan siapa ya, kekuatan si calon peternak ini tadi atau orang yang menginginkan beternak tadi. Kalau secara finansial dia mampu ya monggo kan gitu, nggak apa-apa beli pedet aja itu, beli 5 tuh, beli 10 ya kan? Tetapi dia juga harus memikirkan apakah kekuatan bank pakannya dia itu mampu untuk sekian puluh ekor misalnya. Sama, karena kebutuhan nutrisi untuk ternak sapi dan juga kambing domba itu kurang lebih sama.
cuman kan kuantitas atau kapasitas dari si hewan ini kan berbeda, karena dari segi besar itu sudah berbeda teman-teman. Itu oke ya, clear ya. Saya sekali lagi di sini tidak akan mendiskreditkan satu ternak lain dengan ternak lainnya, tidak, karena saya ini akan balik lagi ke si calon peternak tadi gitu. Karena secara saya pribadi, saya juga sudah pernah terjun ke sapi gitu, walaupun nggak besar gitu. Itu. Nah, yang terpenting nih, poin yang keempat adalah after salesnya. After, setelah kita ngingoninya gitu. Oke, sapi itu dia menguntungkannya itu memang kalau dibilang dia ya bilangannya sudah bukan ratusan ribu tapi jutaan gitu. Jadi peningkatan harga itu jutaan. Kalau si kambing atau domba, dia itu cuman paling ratusan ribu lah gitu. Tapi bila diakumulasi dengan lamanya kita memelihara si sapi dan juga lamanya kita memelihara kambing atau domba, nanti akan ketemu gitu. Nanti akan ketemu jawabannya adalah kalau budget kita itu terbatas gitu. Kita bukan orang yang punya banyak kondisi keuangan yang kuat. Bagi orang yang terbatas itu, saya sarankan berlarilah atau memilihlah ke ternak kambing atau domba. Gitu. Ini kalau kita ngomongin sama-sama terbatas kondisi keuangannya ya. Daripada memaksakan harus ke sapi atau pedet, saya sarankan memilih ke kambing atau domba. Gitu. Tetapi kalau kondisi finansialnya kuat, ya, dalam hal ini otomatis ya pakannya juga siap, mentalitasnya juga siap, nggak apa-apa, silahkan pilih ke pedet atau sapi gitu. Karena kalau misal kita finansialnya kuat, beli 10 ekor indukan sapi yang bagus, cuman paling butuh lahan untuk kandangnya berapa sih? Nah, sedangkan misal kita kali aja indukan yang bagus ya 10 juta, 20 juta, 20 kali 10 kan sudah 200 juta. 200 juta kalau kita mau belikan kambing domba wes sudah dapat berapa ratus ekor gitu loh. Itu kan pasti membutuhkan lahan, untuk ternaknya sendiri sudah membutuhkan lahan yang lumayan banyak gitu. Itu. Jadi balik lagi, tujuan orang itu mau seperti apa, ya kan? Kalau tadi pertanyaannya dari sobat di grup Facebook itu, kalau pelihara domba dilihat dari keuntungannya, mending beli pedet yang bagus tapi mahal atau beli domba biasa biar lebih murah? Jawaban saya balik lagi ke yang bersangkutan gitu. Orang kalau mau bertujuan untuk mencari profit atau berusaha, itu pasti kan ada resikonya gitu. Jadi balik lagi ke yang bersangkutan. Kalau saran saya, modal terbatas, nggak usah kita paksakan ke sapi, kita lari aja ke kambing dan domba. Tapi kalau kita secara finansial mampu, silakan kalau untuk memilih ke peternakan sapi atau pedet gitu. Karena balik lagi ke statement awal saya tadi, orang beternak itu apa tujuannya gitu. Banyak juga teman-teman peternak itu cuman wis do turah duit, cuman go hiburan gitu loh. Jadi dia udah nggak peduli nih harga mahal murah, itu nggak peduli, mau itu sapi mau itu kambing domba nggak peduli gitu. Ada juga yang beternak tadi, saya bilang tadi, dia untuk fattening gitu.
untuk breeding, ya kan? Atau untuk milking, untuk cari susunya. Tapi poinnya adalah apapun pilihan kita, apapun jenis usaha yang kita pilih, kita harus tekuni dengan baik dan benar. Kita harus tekuni dan kita harus siap untuk menerima segala resikonya, teman-teman. Jangan dikira ngingu ternak itu atau memelihara ternak itu nggak ada resikonya. Ada. Entah itu resiko kematian hewan ternak, entah itu resiko ritase perputaran uang kita. Banyak hal yang menjadi resiko gitu. Karena yang namanya hewan itu kan kita nggak tahu, nggak sama seperti manusia. Manusia sakit ngomong gitu, diperiksa jelas gitu. Hewan ternak dia nggak bisa ngomong gitu, embek-embek aja gitu loh. Kita larikan atau kita panggil dokter hewan aja juga diagnosisnya juga ya kalau nggak dikasih obat nggak sembuh ya paling wassalam kan gitu loh. Itu. Jadi poinnya untuk kali ini, bagi siapapun teman-teman sobat ternak yang pengen beternak, silahkan dan siapkan segala sesuatunya. Siapkan mental terutama. Beternak nggak cukup setengah tahun, 1 tahun, nggak cukup. Minimal ya 2 tahun ke atas. Syukur-syukur bisa 10 tahun ke atas, itu berarti dia sudah sustainable kan, itu sudah memang memang sudah berpenghidupan dari situ gitu. Bukan jadi sampingan lagi. Oke, begitu aja konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk saya pribadi dan juga sobat ternak sekalian. Terima kasih. Nantikan konten-konten Berkah Gusti selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Berkah Gusti. Terima kasih.